Dianto, selamat sore. Terima kasih sudah berkenan untuk wawancara dengan SWA. Seperti kita ketahui ya Pak, dalam berbagai cara telah dilakukan oleh kita seluruh pemerintah maupun pelaku bisnis untuk tadi menekan wabah pandemi COVID. Nah, saya pengen tahu apa yang dilakukan oleh Garuda Food dalam upaya mendukung pemerintah menekan pandemi COVID. Apa saja yang dilakukan Garuda Food, terutama dalam hal protokol kesehatan, Pak? Ya, mungkin secara summary saya bagi ada 3 aja ya, Mbak Herning ya. 1, kita bicara tentang infrastruktur yang kita bangun, gitu kan. Infrastruktur yang kita bangun itu seperti kalau awalnya pasti kita bagi masker, gitu kan. Kemudian kita berikan untuk menjaga daya tahan tubuh, kita berikan susu setiap karyawan kita rutin, kemudian vitamin multivitamin yang kita berikan. Kemudian infrastruktur setelah berkembang makin ke depannya COVID ini makin meningkat, infrastruktur yang kita bangun itu adalah kita juga melakukan tes, ya kan, baik bersifat rapid test, kemudian kalau sampai ada kejadian yang masuk ke ring 1, ya wajib melakukan swab test, gitu kan. Jadi intinya kita nggak mau terjadi penyebaran di lingkungan kerja kita, gitu kan. Nah, kemudian setelah PSBB mulai berhenti, kita membangun infrastruktur juga yang lain, yaitu mekanisme kerja. Kalau sampai 100% kita seluruh karyawan bekerja itu bagaimana sih, gitu kan. Nah, kita membangun infrastruktur sampai setiap meja dikasih jarak. Dulunya ruang meeting kita banyak, kita kurangin, dipakai untuk tempat kerja. Kemudian kita pisah dengan partisi pakai akrilik, gitu kan. Terus kita mulai melakukan semua gedung kita tuh jendela bisa dibuka, jadi bisa bercampur antara AC dengan fresh air, ya. Kemudian kita kasih air cleaner juga setiap lantai dari air purifier ya Pak tadi ya Pak disampaikan. Oh ya, air purifier ya. Nah, itulah bagian pertama nih untuk mendukung pertama dari sisi infrastruktur. Nah, bagian kedua nih kalau dilihat adalah kita menyusun SOP. Ya, SOP itu memang semua 3 hal ini kalau di pemerintah punya Pak Erick Thohir sekarang kan dari 2 sisi. Kalau dulu Pak Doni, gitu kan. Kita tuh ada namanya tim BCP yang menyusun seluruh SOP, gitu kan. Dia yang ngatur, bagusnya kalau SOP-nya untuk dinas luar kota itu seperti ini ya, itu diatur semuanya. Kalau you melakukan kunjungan pasar seperti ini ya. Kalau you menerima collection uang dari toko-toko harus dilakukan seperti ini ya, gitu kan. Jadi sampai SOP itu didetailkan sampai marka-marka, gitu kan. Kalau dilihat bahkan kalau kita naik tangga di kantor kita dikasih nih ada jedanya, ruang meeting kita kursi antara sebelahnya dengan yang satunya juga udah dikasih marka tanda juga, sampai tempat sholat dan musola pun dikasih marka. Nah, itu bagian dari kedua yang kita susun SOP-nya itu Mbak Herni, gitu kan. Yang pertama infrastruktur, yang kedua adalah sistem yang kita susun ya. SOP sampai Pokayoke, istilahnya marka-marka, tanda-tanda supaya orang nggak lupa, gitu kan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih yang menarik nih. Ketiga itu kita harus membangun habit budaya. Budaya sampai itu terjadi internalisasi di pribadi. Yang menarik ya, kebanyakan orang kita itu pakai masker jika ada aturan. Nah, awal-awal di Garuda Food juga sama. Kalau dilihatin atasannya atau tim BCP ya dipakai, kalau enggak dipakai, gitu kan.
Nah, itu kita terus didik ya. Didiknya itu kita tiap pagi sama sore kita announce kalau yang ada announcement. Terus di setiap papan pengumuman kita tempel. Di web kita naikkan cara mendidiknya. Kemudian bahkan sampai terjadi kalau sampai melanggar dikasih SP juga gitu kan. Nggak pakai masker bisa dikasih SP di tempatnya kerja Garuda Food gitu kan. Wow, keras juga. Iya. Namun semua itu akhirnya menghasilkan, jadi konsepnya gini, kalau you habitnya baik di tempat kerja, you harus membawa pulang, kemudian keluarga you juga diajarin, lingkungan you juga diajarin supaya membantu pemerintah juga, bukan sebaliknya kita menerapkan seperti ini, kemudian di lingkungan rumahnya atau di lingkungan yang lainnya organisasi dia ikut kendor, kemudian dibawa balik ke perusahaan. Nah, nanti perusahaan bisa jadi klaster ini. Ya, klaster baru ya. Klaster baru. Ya, yang kita lihat sebetulnya poin ketiga inilah yang sangat challenging, gitu kan? Sangat challenging. Ya, sangat challenging. Tapi akhirnya bertahap ini. Kemarin saya kunjungan 2 minggu yang lalu ke pabrik ya, sama ke depo-depo. Mereka udah tahu kok. Jadi mereka bisa cerita sendiri, terus ya istilahnya puji Tuhan lah kita tidak ada satupun kasus di Garuda Food sampai hari ini, moga-moga sampai ke depannya ya lancar semuanya, tidak ada yang klaster muncul karena di tempat kerja. Kebanyakan memang dari rumah atau tempat kerja pasangannya. Pasangannya ya Pak? Pasangannya kerja misalnya di rumah sakit gitu kan, high risk gitu kan, dia kena ke sana gitu kan. Nah, kalau ini habitnya ini terbentuk ya, kita tiap hari suruh umumkan protokol kesehatan, kemudian berdoa, kemudian dibawa ke rumah juga. Saya yakin kok ini akan bisa membantu pemerintah dengan baik. Ya. Jadi 3 bagian itu, infrastruktur, sistem dan habit dan budaya. Pembangunan budaya. Garuda Food sekarang berapa karyawan, pabrik berapa gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan seberapa besar jadi yang sudah dibangun Garuda Food? Kita sebetulnya pabrik kita 4 ya, 2 lokasi di Pati, kemudian 1 lokasi di Surabaya dan 1 lokasi lagi di Jawa Barat di Ranca Ekek. Namun cabang kita lebih dari 100 cabang penjualan ya, lebih dari 132 titik di seluruh Indonesia gitu kan. Ya, kalau kita bicara angka tepatnya karyawan, saya kasih roughly aja, total karyawan kita di pabrik maupun di distribusi lebih dari 13.000 karyawan.